Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan. Dalam era yang terus berubah dan kompetitif seperti sekarang, ekspansi ke segmen pasar baru adalah langkah strategis yang dapat membawa dampak besar pada pertumbuhan perusahaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas strategi pasar yang efektif untuk menjangkau dan memanfaatkan potensi dari segmen pasar baru berdasarkan data real customer Bank Muamalat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Alif Al-Farizi. Saya merupakan undergraduate financial management student at University of Mula Warman, sekaligus award beasiswa Kaltim Tuntas Academic Achievement tahun 2023 dan memiliki pengalaman Finance and Tax Intern at Finance Consultant Atalia Inti Mandiri. Saya memiliki pengetahuan dasar terkait instrumen investasi keuangan seperti saham dan obligasi, serta dasar-dasar perpajakan, dan memiliki keinginan untuk berkarir di bidang keuangan dan pajak. Saya sendiri juga merupakan seorang investor yang aktif berinvestasi pada Bursa Efek Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya membahas sekilas terkait produk dari Bank Muamalat yang akan saya bahas, yaitu Muamalat Prioritas. Muamalat Prioritas merupakan salah satu produk keuangan yang dihadirkan oleh Bank Muamalat dalam rangka membantu mewujudkan aspirasi dan kebutuhan perbankan syariah secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan keuangan, investasi, proteksi, dan pengelolaan finansial Islami secara berkesinambungan. Melalui konsep Islamic Wealth Management, Bank Muamalat hadir memberikan solusi komprehensif melalui produk dan layanan konsultasi perencanaan keuangan yang sesuai syariah melalui wealth creation, wealth accumulation, wealth protection, wealth purification, dan wealth distribution. Layanan-layanan tersebut merupakan layanan khusus yang diberikan kepada nasabah muamalat prioritas yang membantu pengelolaan dana nasabah secara tepat dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Proses analisis dan visualisasi data dilakukan mulai dari data cleaning yang dilakukan guna mengidentifikasi nilai yang hilang, duplikat, atau tidak valid, serta format yang tidak konsisten agar memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis lebih konsisten, lengkap, dan dapat diandalkan. Cleaning data juga dilakukan dengan penghapusan atau penggantian nilai yang tidak sesuai, standarisasi format, dan pemisahan atau penggabungan data agar dapat meminimalkan risiko kesalahan analisis dan memastikan bahwa hasilnya akurat. Berikut data yang ditampilkan yang masih berupa data mentah, yang memiliki format data yang tidak sesuai dan terdapat beberapa tanda yang dapat menyebabkan data error saat diolah. Setelah dilakukan data cleaning, format dan data menjadi lebih terstruktur yang kemudian dapat dilakukan analisis sekilas dengan menggunakan fitur Excel Sort and Filter untuk melihat data-data tertentu ataupun mengurutkan data dengan kriteria tertentu. Berikut data yang ditampilkan merupakan data yang telah dilakukan data cleaning. Untuk membantu visualisasi dan analisis, pada chart age distribution dilakukan pengelompokan umur berdasarkan kriteria atau range tertentu. Berdasarkan chart age distribution diketahui sebesar 45% nasabah muamalat prioritas memiliki rentang usia berkisar antara 31 hingga 43 tahun. Dan sisanya berkisar dari 18 hingga 95 tahun. Dan jika dilihat pada pie chart job distribution, diketahui untuk latar belakang pekerjaan, nasabah muamalat prioritas sebesar 23% merupakan pekerjaan di tingkat manajerial yang disusul oleh blue collar dan teknisi. Berdasarkan kedua chart tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa customer segmentation muamalat prioritas dapat berfokus kepada masyarakat yang memiliki pekerjaan di tingkat manajerial, blue collar, dan teknisi dengan rentang usia 31 hingga 43 tahun. Selanjutnya, saya juga melakukan pengelompokan data pada balance nasabah muamalat prioritas berdasarkan rentang nominal balance itu sendiri, di mana ada kelompok nasabah dengan balance 0, nasabah dengan balance 1 hingga 1000 USD, nasabah dengan balance di atas 1000 USD, dan nasabah dengan balance minus atau negatif. Berdasarkan bar chart balance distribution based on job, diketahui nasabah yang memiliki balance negatif merupakan nasabah yang memiliki latar belakang pekerjaan sebagai blue collar. Pada grafik ini, kita dapat melihat persebaran nominal balance nasabah berdasarkan jenis pekerjaan mereka. Dengan begitu, tim pemasaran dapat menyusun strategi pemasaran dengan berfokus pada customer dengan latar belakang pekerjaan yang memiliki potensi keuntungan,
dan menghindari customer dengan latar belakang pekerjaan yang memiliki saldo balance minus atau negatif. Selanjutnya, saya melakukan visualisasi customer housing condition untuk melihat potensi atau produk KPR yang dapat ditawarkan kepada nasabah, khususnya nasabah yang memiliki saldo atau balance yang tinggi. Ketahui, sebagian besar nasabah dengan balance 1 hingga 1000 US dan berstatus masih single, masih belum memiliki KPR. Maka hal tersebut dapat menjadi peluang dan pengembangan produk muamalat prioritas yang mengarah kepada akses layanan housing kepada nasabah prioritas itu sendiri. Selanjutnya, saya melakukan visualisasi customer default berdasarkan latar belakang pekerjaan untuk mengidentifikasi salah satu penyebab mengapa nasabah muamalat prioritas memiliki balance minus. Diketahui nasabah dengan latar belakang pekerjaan entrepreneur dan pernah memiliki catatan pinjaman yang memiliki average balance negatif yang paling besar. Menurut pendapat saya, seorang pengusaha tentunya memiliki risiko akan ketidakpastian bisnis yang lebih tinggi, yang dapat menyebabkan pinjaman macet dan saldo negatif di rekening mereka. Dan pada grafik terakhir, saya memvisualisasikan persebaran balance nasabah berdasarkan education dan mertil. Diketahui bahwa sebagian besar nasabah muamalat prioritas merupakan nasabah yang memiliki latar pendidikan yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat memberikan tantangan seperti pelayanan yang kurang baik, tentunya akan berdampak kepada kepercayaan nasabah karena nasabah dengan pendidikan yang tinggi cenderung cukup kritis dan memiliki ekspektasi pelayanan yang lebih baik pula. Namun, di sisi lain, nasabah dengan latar pendidikan yang cukup tinggi juga dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun untuk pengembangan produk ke depannya. Berdasarkan slide-slide yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dan penetapan strategi, diantaranya market segmentation, yaitu pemasaran dapat dilakukan dengan lebih berfokus kepada calon customer yang memiliki latar belakang pekerjaan di tingkat manajerial, seorang blue collar, dan teknisi dengan rentang usia berkisar di 31 sampai 43 tahun. Selanjutnya, strategi tightening of term and condition. Ketentuan dan syarat untuk menjadi nasabah muamalat prioritas seperti data historikal nasabah terkait pinjaman gagal bayar yang harus dievaluasi guna menghindari nasabah dengan balance negatif yang dapat membebani perusahaan. Selanjutnya, strategi customer potential segmentation. Strategi pemasaran yang berfokus pada nasabah yang dinilai memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Dalam kasus ini, customer potensialnya yaitu nasabah yang telah pensiun. Karena berdasarkan data dan pembahasan sebelumnya, nasabah dengan latar belakang retired atau pensiun merupakan nasabah yang paling sedikit memiliki saldo 0 dan saldo minus. Oleh karena itu, nasabah dengan job retired merupakan customer potensial yang juga menurut saya cocok dengan layanan yang diberikan oleh muamalat prioritas. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.